Halo semua, kembali lagi dengan Florence dan ini merupakan video part 2 dari perioperatif medicine dan sekarang kita akan membahas mengenai intraoperatif. Intraoperatif adalah fase dimulai ketika pasien masuk atau dipindahkan ke instalasi bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif, yang pertama itu monitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi, manajemen jalan nafas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, membangunkan pasien, dan proses pemulihan. Kita lanjut ke monitoring. Tujuan monitoring yaitu memperoleh informasi sedini mungkin mengenai pertama keadekuatan anestesi analgesia, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, keadekuatan oksigenasi cerebral, dan tujuan yang kedua bertindak cepat dalam mengatasi masalah yang timbul selama durasi operasi. Ada dua standar pemantauan monitoring. Standar yang pertama, selama anestesi, pasien harus selalu diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Standar yang kedua, selama anestesi, jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu pasien harus dievaluasi baik secara berkala maupun secara terus-menerus. Yang pertama yaitu pemantauan jalan nafas. Tujuannya di sini untuk mempertahankan keutuhan jalan nafas. Pada nafas spontan, pemantauan dilakukan melalui gejala atau tanda terdengar suara nafas patologis, gerakan kantong reservoir terhenti atau menurun, tampak gerakan dada paradoksal. Pada nafas kendali, tekanan inflasi terasa berat, tekanan positif inspirasi meningkat, dan lain-lain. Yang kedua ada oksigenasi. Tujuannya untuk memastikan kadar zat asam di dalam udara atau gas inspirasi dan di dalam darah. Dilakukan pada anestesi umum inhalasi dengan cara memeriksa kadar oksigen inhalasi dilakukan dengan menggunakan alat pulse oximeter. Oksigenasi darah diperiksa secara klinis dengan melihat warna luka operasi dan permukaan mukosa secara kualitatif dengan alat pulse oximeter dan pemeriksaan analisis gas darah. Yang ketiga ada ventilasi. Tujuannya untuk memantau keadekuatan ventilasi. Dilakukan dengan cara yang pertama diagnostik fisik, itu mengawasi gerak naik turunnya dada, kembang gepisnya kantong reservoir atau auskultasi suara nafas. Yang kedua memantau end-tidal CO2 terutama pada operasi yang lama. Yang ketiga adalah jika ventilasi dengan alat bantu nafas mekanik digunakan sistem alarm yang memberikan tanda bila nilai ambang tekanan terlampaui. Dan yang terakhir ada analisis gas darah untuk menilai tekanan parsial CO2. Sirkulasi. Di sini tujuannya untuk memastikan fungsi sirkulasi adekuat. Dilakukan dengan cara menghitung dengan denyut nadi, mengukur tekanan darah, menilai produksi urin, mengukur tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral. Yang kelima ada suhu tubuh. Tujuannya untuk mempertahankan suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Pemilihan anestesi. Prinsip untuk memilih anestesi yaitu memadai untuk tindakan operasi yang direncanakan, minimal rasa sakit saat injeksi, cepat menimbulkan efek samping minimal, cepat dieliminasi tubuh. Ada 3 macam anestesi. Yang pertama anestesi umum yang kita kenal dengan general anestesi, anestesi regional, dan anestesi lokal. Yang pertama kita mulai dengan anestesi umum. Adalah suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Kelebihannya, pasien tidak sadar, mencegah ansietas pasien selama prosedur berlangsung. Efek amnesia yaitu meniadakan memori buruk pasien akibat ansietas, memungkinkan dilakukannya prosedur yang memakan waktu lama, dan memudahkan kontrol penuh ventilasi pasien. Kekurangan anestesi umum ini sangat mempengaruhi fisiologis karena hampir semua regulasi tubuh menjadi tumpul. Kemudian memerlukan pemantauan yang lebih holistik dan rumit. Yang ketiga ada risiko komplikasi pasca bedah lebih besar dan tidak dapat mendeteksi gangguan susunan saraf pusat. Jenis-jenis induksi anestesi ada intravena, intramuskular, inhalasi, perrektal, dan mencuri. Yang pertama induksi intravena, metode yang paling banyak digunakan. Ini obat induksi disuntikan secara bolus intravena dengan kecepatan antara 30 sampai 60 detik. Contohnya tiopental, propofol, dan ketamin. Induksi intramuskular itu diberikan secara intramuskular. Contoh obat yang diberikan itu ketamin.
Induksi inhalasi itu dikerjakan pada bayi dan anak yang belum terpasang jalur intravena atau pasien dewasa yang takut disuntik. Contohnya halotan dan sevofluran. Induksi prerektal dilakukan pada bayi atau anak dengan menggunakan Delvental atau midazolam. Induksi mencuri dilakukan pada anak dan bayi yang sedang tidur. Ini induksi sama seperti induksi biasa, cuma sungkup muka tidak ditempelkan di muka pasien, namun diberikan jarak beberapa sentimeter hingga pasien tertidur, baru sungkup mukanya ditempelkan. Untuk mempersiapkan induksi anestesi, sebenarnya teman-teman dengan statik, ini S untuk scope, T untuk tubes, A untuk airways, T untuk taps, I untuk introducer, C untuk konektor, dan S untuk suction. Jadi stetoskop ini stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan jantung. Tubes itu pipa trakea, dipilih sesuai usianya. A itu airways, itu pipa mulut-faring atau pipa hidung-faring, bisa digunakan. T itu taps, plaster untuk fiksasi pipa supaya tidak terdorong atau tercabut. I itu introducer, itu mandrin atau stilet dari kawat dibungkus plastik yang mudah dibengkokkan untuk pemandu supaya pipa trakea mudah dimasukkan. Ada konektor, penyambung antara pipa dan peralatan anestesi, dan ada suction untuk penyedot lender, ludah, dan lain-lainnya. Kita masuk yang kedua, yaitu anestesia regional. Di sini dibagi atas anestesia spinal dan anestesia epidural. Anestesia spinal itu pemberian obat anestetik lokal ke dalam ruang subarachnoid. Jadi indikasi anestesia spinal ini yaitu bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, bedah urologi, bedah ucit, bedah abdomen. Untuk kontraindikasi absolut, pasien menolak, infeksi pada tempat suntikan, hipovolemia berat, tekanan intrakranial meninggi, fasilitas resusitasi minim. Kemudian juga ada kontraindikasi relatif. Di sini bisa terjadi infeksi sistemik atau sepsis, kelainan neurologis dan psikis, bedah lama, dan nyeri punggung kronis. Untuk komplikasinya sendiri, ada komplikasi tindakan yaitu hipotensi, bradikardia, trauma pembuluh darah, mual, dan muntah. Untuk komplikasi pasca tindakan, nyeri tempat suntikan, nyeri punggung, retensi urin, menggigil pasca anestesi spinal. Untuk anestesi epidural, luka di saraf dengan menempatkan obat di ruang epidural, yaitu ruang yang berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan anestesi spinal dan yang ini merupakan anestesi epidural. Untuk indikasi anestesi epidural, yaitu pembedahan dan penanggulangan nyeri pasca bedah, penurunan tekanan darah saat pembedahan agar tidak banyak perdarahan. Untuk kontraindikasinya, pasien tidak kooperatif, gangguan faal hemostatis, dehidrasi, shock, dan infeksi daerah penyuntikan. Komplikasi tindakan, blok tidak merata, depresi kardiovaskular, hipoventilasi, mual, dan muntah. Kita masuk di proses pemulihan. Di sini untuk proses pemulihannya, yang pertama pemberian oksigen 100% dengan sunggup muka, saluran nafas pasien disupport hingga refleks nafas kembali. Yang ketiga, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, misalnya genggam tangan, dilur lidah, mengangkat kepala. Yang keempat, ada posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai intraoperatif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.